kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan melakukan presentasi tentang studi kasus dampak studi BBM dan inflasi pangan di Indonesia pada periode 2023 sampai 2024. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Saya sendiri Christian Jonathan Lim. Saya Erik. Saya Aurelio Alexis. Saya Michael. Saya Fernanda. Saya Semi. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Pada tahun 2022 sampai 2023, Indonesia menghadapi lonjakan harga energi global yang dipicu oleh konflik Rusia, Ukraina, dan ketegangan pasokan energi secara internasional. Situasi ini menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil langkah kebijakan fiskal berupa pemberian subsidi energi dalam jumlah besar, termasuk subsidi bahan bakar minyak BBM, LPG 3 kilo, dan listrik, yang anggarannya mencapai lebih dari 500 triliun pada tahun 2023 Kementerian ESDM 2024. Kebijakan ini bertujuan menjaga harga jual BBM agar tetap stabil di tengah fluktuasi harga minyak di dunia, sehingga dapat membantu masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah, dalam memenuhi kebutuhan energi mereka dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Oke, yang kedua ada tujuan. Ada 4 tujuan. Yang pertama, menganalisis pengaruh subsidi BBM terhadap inflasi harga pangan di Indonesia selama periode 2023 sampai periode 2024. Yang kedua, menilai efektivitas kebijakan subsidi BBM dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan inflasi di tengah kondisi global yang tidak menentu. Yang ketiga, mengevaluasi dampak fiskal dari kebijakan subsidi BBM dan mencari alternatif kebijakan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang keempat, memberikan rekomendasi kebijakan terkait reformasi subsidi BBM agar lebih tepat sasaran dan mampu mendukung keberlangsungan ekonomi nasional. Oke, di sini ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah yang dibahas di sini ada 4. Yang pertama itu, apa dampak dari kebijakan subsidi BBM terhadap inflasi pangan di Indonesia selama tahun 2023 sampai 2024. Terus yang kedua itu ada sejauh mana kebijakan subsidi BBM mampu meredam kenaikan harga bahan pangan pokok di tengah fluktuasi harga minyak dunia. Terus yang ketiga ada apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan subsidi BBM dalam menahan inflasi pangan. Terus yang keempat itu bagaimana seharusnya reformasi kebijakan subsidi BBM dilakukan agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan. Oke, yang pertama itu ada kebijakan subsidi BBM. Jadi pemerintahan Indonesia itu menggunakan subsidi BBM sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga kestabilan harga energi dalam negeri. Langkah ini ditempuh terutama setelah gejolak harga minyak global akibat konflik Rusia dan Ukraina pada tahun 2022 yang berimbas pada lonjakan harga minyak dunia. Pada tahun 2023, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalokasikan lebih dari 500 triliun untuk subsidi energi yang mencakup BBM, LPG 3 kilo, dan listrik. Tujuan utamanya dari alokasi ini adalah menjaga harga jual BBM tetap stabil, sehingga tidak langsung membebani masyarakat ketika harga minyak dunia naik. Dampak langsung dari kebijakan ini adalah harga BBM di SPBU tetap dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok ekonomi bawah dengan harga BBM yang stabil, dan masyarakat tidak mengalami lonjakan pengeluaran harian terutama untuk transportasi. Terus sementara itu dampak tidak langsungnya adalah pada biaya logistik dan distribusi barang. Dengan harga BBM yang stabil, maka biaya transportasi barang termasuk bahan pangan dan barang kebutuhan pokok dapat ditekan, sehingga membantu menjaga harga-harga di pasar tetap stabil dan terjangkau. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan beban besar pada APBN dan menimbulkan tantangan efektivitas karena subsidi seringkali tidak tepat sasaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inflasi pangan. Inflasi pangan adalah fenomena kenaikan harga pada bahan makanan pokok seperti beras, telur, daging, minyak goreng, dan sayur mayur. Fenomena ini menjadi perhatian utama pemerintah karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan ekonomi. Setelah salah satu penyebab utama inflasi pangan adalah terganggunya rantai pasok nasional dan global serta naiknya biaya transportasi dan produksi, BBM sebagai komponen utama dalam sistem distribusi sangat berpengaruh dalam hal ini. Ketika harga BBM naik,
maka ongkos angkut bahan pangan ikut naik, yang kemudian diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga jual yang tinggi. Selain transportasi, BBM juga mempengaruhi harga pupuk, pengoperasian mesin pertanian, dan biaya operasional distribusi, sehingga pengaruhnya terhadap inflasi pangan bersifat sistematik dan melapis. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 2003, inflasi pangan sempat menyentuh angka lebih dari 5% pada beberapa bulan, jauh di atas target inflasi nasional. Ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan sangat rentan terhadap dinamika global dan kebijakan dalam negeri, terutama berkaitan dengan energi. Saya akan menyatakan materi pembahasan. Dari hasil analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa subsidi BBM memang berhasil meredam inflasi pangan, tetapi efektivitas kebijakan ini tidak optimal karena beberapa faktor. Faktor pertama, subsidi BBM di Indonesia tidak bersifat selektif atau tepat sasaran. Artinya, semua orang, baik yang kaya maupun miskin, bisa menikmati akibatnya. Kelompok ekonomi menengah ke atas yang memiliki mobil pribadi dan konsumsi BBM lebih tinggi justru mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan masyarakat miskin. Yang kedua, subsidi dalam jangka panjang berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk sektor produktif lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini karena sebagai besar anggaran tersedot untuk menjaga harga energi tetap rendah. Yang ketiga, pemerintah perlu mulai melakukan transformasi kebijakan subsidi. Salah satunya adalah dengan menerapkan sistem subsidi berbasis target menggunakan data nomor induk kependudukan nih, sehingga hanya masyarakat yang berhak yang menerima subsidi dengan memanfaatkan digitalisasi dan integrasi data sosial. Subsidi dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani anggaran secara berlebihan. Ini adalah kunci menuju keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlanjutan fiskal. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi data. Dari data dari BPS menunjukkan adanya korelasi positif antara pergerakan harga BBM dengan harga korelasi positif antara pergerakan harga BBM dengan cara komoditas pangan. Ketika harga BBM naik atau subsidi dikurangi, maka terjadi peningkatan harga bahan makanan pokok di pasar. Ini disebabkan oleh naiknya biaya distribusi dan produksi. Sebaliknya, ketika pemerintah mempertahankan subsidi BBM, maka tekanan inflasi bisa dikendalikan. Misalnya, selama tahun 2023, harga beras dan minyak goreng relatif stabil meskipun terjadi kenaikan harga minyak dunia. Hal ini memperkuat argumen bahwa subsidi energi berdampak signifikan dalam menahan gejolak harga di sektor pangan. Namun demikian, dari sisi fiskal, subsidi yang besar juga menimbulkan beban pada APBN. Pemerintah harus menutupi selisih antara harga pasar dan harga jual BBM kepada masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Ini berarti ada trade-off antara stabilitas harga dan kelangsungan fiskal negara. Grafik tren subsidi energi dan inflasi pangan menunjukkan bahwa saat subsidi dinaikkan, inflasi pangan cenderung turun dan sebaliknya. Namun terlalu bergantung pada subsidi juga membuat negara rentan terhadap tekanan anggaran, apalagi jika harga minyak dunia terus melonjak. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rincinya tentang perbandingan dari 2023 sampai 2024. Pada tahun 2023, inflasi pangan cukup tinggi karena adanya kenaikan biaya distribusi dan produksi
konsumsi makanan pokok yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga BBM dan pasokan pangan. Tingkat inflasi pangannya sekitar 5-6%. Sedangkan pada tahun 2024, setelah adanya usaha reformasi subsidi dan penyesuaian kebijakan, inflasi cenderung menurun dan stabil, menunjukkan efektivitas kebijakan yang lebih tepat sasaran. Jadi dia tuh lebih stabil dan cenderung menurun. Dan ini adalah kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kesimpulan kami adalah kebijakan subsidi BBM terbukti efektif dalam meredam inflasi pangan, khususnya pada masa krisis global dan gangguan pasokan. Namun, kebijakan ini memiliki konsekuensi jangka panjang berupa beban fiskal dan yang berat dan efektivitas yang rendah karena tidak tepat sasaran. Dan saran dari kelompok kami adalah reformasi subsidi BBM. Pemerintah perlu menerapkan sistem subsidi berbasis data kependudukan dan status ekonomi agar hanya masyarakat miskin dan rentan yang menerima bantuan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke.